Happy Weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus episode ke-20. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menyapa Pak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Markplus Inc. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Saya dalam perjalanan dari airport ke kantor tadi mendarat pas jam 9:05 dari Jogja dan nanti saya lanjutkan di kantor, tapi kita tetap jalan saja. Dan selamat datang juga untuk Rektor dari Universitas Medan Area, Profesor Dr. Dadan Ramdan, M.Eng dan MSc, dan juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, SH, LLM, dan PhD. Selamat pagi Pak Ini Hermawan. acara edisi ke-20 kalau nggak salah ya. Betul, Sudah Pak. 20 Sabtu kita bikin acara seperti ini Pak. Ya. Jadi ini luar biasa. komunitas kampus Pak, saling belajar dan sekarang ada database 2000 karena Markplus Institute ini saya dirikan 31 tahun lalu bukan kampus sungguhan tapi vokasi Pak. Nah sekarang saya punya kewajiban menyebarluaskan secara informal MBKM bersama teman saya Profesor Nizam, 15 tahun, Dirjen Dikti, dan juga Profesor Wikan dari Dirjen Diksi. Lah, kalau Pak Nadim kita sama-sama kenal, tapi lebih banyak sama 2 dirjen. Dan saya bikinlah komunitas ini. Jadi tiap Sabtu ada 2 kampus yang ditampilkan, terutama yang bekerja sama dengan Markplus Institute, Pak. Jadi kita akan punya sertifikasi marketing 3 tingkat, Markplus, BNSP, dan Asia Marketing Federation. Nah, kalau marketing saya sudah nulis buku 23 tahun bersama Profesor Philip Kotler dari Kellogg School of Management, Profesor nomor 1 marketing dunia, dan 9 title. Antara lain bestseller Marketing 3.0 27 bahasa, 4.0 24 bahasa, dan 5.0 15 bahasa 7 bulan. Wiley. Nah, buku berikutnya ke-10 akan terbit bersama G20 di Bali dan bersama Philip Kotler lagi entrepreneurial marketing. Jadi entrepreneurship dan marketing digabungkan jadi satu. Nah, jadi saya sekarang masuk dunia kedua entrepreneurship. Tapi entrepreneurship kalau nggak ngerti marketing, nggak ada radarnya Pak, cuma semangat aja itu. Nah, jadi saya terima kasih kedua profesor mau hadir di sini sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi. Saya satu dari 30 orang, yang lain itu bekas menteri, bekas rektor, profesor-profesor. Saya dari sedikit yang bukan profesor. Jadi saya memang tugasnya menyiar-nyiarkan MBKM. Jadi saya kalau keluar kota kemarin ke Jogja ketemu Profesor Panut dari Rektor UGM datang ke hotel saya. Kalau ke Semarang ketemu Undip, ketemu swasta dan sebagainya. Nah jadi saya tawarin sertifikasi kerjasama dengan kita atau bikin prodi khusus dan sebagainya. Macam-macam Mbak. Jadi itu dulu pembukaan dari saya. Ini mestinya salam saja ini, tetapi ya sudah kadung ketemu orang-orang top ini, Profesor Dadan, Profesor Hikmahanto ini terkenal sekali. Matur nuwun, Pak. Ya, amin. Terima kasih, sama-sama, terima kasih. Baik, selanjutnya saya sapa kembali untuk dua pembicara kita yang sudah hadir secara virtual pada hari ini. Ada Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, SHLLM, PhD, atau yang akrab disapa dengan Prof. Gihik ya Prof ya.
Ya, betul sekali. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Bagaimana apa kabarnya, Prof? Medan, Prof? Unjani, Prof? Unjani sehat, Mbak Ambaika. Jadi semua baik ya, meskipun suasana masih pandemi COVID. Jadi kami WFH. Jadi 100%, tapi ada yang piket seperti itu. Kalau pengajarannya gimana, Prof? Online juga semua, Prof, berarti ya? Sayangnya pengajaran masih online. Tadinya kami kan antusias sekali karena bulan Juli menurut pemerintah akan dilakukan hybrid. Nah, sehingga mahasiswa kami bisa hadir. Tapi karena ada varian Delta, jadi sesuai dengan arahan dari pemerintah, kita tentu tidak bisa kuliah tatap muka. Jadi nanti mudah-mudahan bulan September kita bisa kuliah tatap muka, walaupun tidak semua hadir mungkin. Baik, siap. Terima kasih, Prof. Selanjutnya ada Profesor Dr. Dadan Ramdan, MSc, Rektor Universitas Medan Area. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Sehat-sehat ya, Prof ya? Insya Allah, kami dalam keadaan sehat ya di Medan, aman-aman saja, walaupun dalam suasana PPKM ya, darurat ya. Ini mungkin sampai tanggal 23 nih, ya 24. Mudah-mudahan kita sudah bisa ya kerja di kantor ya, sebagian ya tentu. Nah sekarang ini kan kita sedang WFH 75% ya, kecuali panitia mahasiswa baru ya, kita siapkan juga untuk calon mahasiswa yang mendaftar secara offline ya. Tapi kita lihat umumnya mendaftar secara online, begitu Pak. Baik, siap. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk nih ke segmen pertama pada hari ini, mari kita saksikan dulu nih highlight dari MGTC di episode sebelumnya. Kami sudah menerapkan bahwa industri itu harus dekat dengan pendidikan tinggi. CEO, baik dari perusahaan kelompok usaha Bakri maupun dari industri lainnya, itu secara berkala memberikan pengalaman ke dalam kelas. Jadi artinya merupakan bagian dari kurikulum di Universitas Bakri. Kita mempunyai semacam program Island Camp, di mana mahasiswa-mahasiswa dari kampus partner university tersebut datang ke Batam. Kita ajak keliling beberapa pulau untuk mengenalkan budaya, dan itu mereka senang sekali. Tentu saja diisi dengan beberapa program yang bersifat perkuliahan. Universitas ini menurut saya tidak boleh cuma ngurusi PSBB, masuk keluar digital, nggak bisa. Arahnya apa? Karena dunia itu akan menuju SDG dan Gen Z. Baik, marketer, sebelum kita masuk nih ke segmen kita yang pertama, mungkin kita berbincang sedikit dengan Prof. Gihik dan juga Prof. Dadan. Boleh ya, Prof ya? Silakan, Mbak. Siap. Prof, gimana nih, Prof, kalau sekarang kan kalau penerimaan mahasiswa baru dan segala macam, ospeknya itu seperti apa, Prof, kira-kira kalau misalnya online kayak gini? Ya, dulu. Ya, silakan. Maaf, ya, Prof. Jadi begini, terima kasih Prof. Dadan. Jadi memang ini merupakan satu tantangan. Marketing aja, saya bilang sama teman-teman di penerimaan mahasiswa baru, jangan lagi lewat radio, jangan lagi lewat televisi. Lewat mana? Instagram, sosial media. Karena apa? Audiens kita, calon-calon mahasiswa kita sekarang mereka membuka yang namanya sosial media dalam satu hari sekian jam. Ya, saya bilang sama fakultas-fakultas, jangan cuman gambar-gambar, harus bergerak gitu ya. Mohon maaf ini saya agak teriak-teriak. Ini namanya semangat, kita di Universitas Jenderal Ahmad Yani harus semangat terus gitu ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Lalu yang kedua, tadinya kita mengatakan bahwa oke, boleh ada ospek gitu kan. Biasa kalau mahasiswa baru. Saya bilang tapi jangan mahasiswa yang pegang, universitas yang pegang. Dan universitas yang pegang, saya bilang kita akan didik di
kebetulan kami lokasinya di Cimahi, di situ ada pusat-pusat pendidikan TNI Angkatan Darat. Kita lakukan di sana. Kenapa di sana? Kita disiplinkan para mahasiswa oleh orang yang profesional, orang yang tahu. Tapi kalau mahasiswa yang melakukan ospek, saya tanya sama mahasiswa, memangnya kamu punya pengalaman apa untuk mendidik orang menjadi disiplin? Ya, kan nggak ada, saya bilang. Jadi kita serahkan kepada mereka yang ahli. Kebetulan kita ada di seputaran pusat-pusat pendidikan TNI Angkatan Darat. Sehingga apa? Dalam 1 minggu, 1,5 minggu, disiplin ada, loyalitas ada. Itu ciri khas dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Demikian, Mbak Ambarika. Siap, kalau Prof. Dadan gimana nih, Prof? Ya, baik. Terima kasih nih, Prof. Dik ya. Luar biasa semangat ya. Jadi kalau di Medan area kebetulan nih, Mbak Ambarika ya, sudah ini mau tahun kedua nih ya. Kemarin kita sudah diskusi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Jadi ospek itu dilakukan secara daring ya, seperti tahun yang lalu. Ya. Dan memang dari sejak awal itu pengelolaannya dilakukan mix ya, baik oleh panitia dari universitas maupun dari mahasiswa. Namun untuk kali terakhir ini ya, tahun lalu dan tahun ini ya, karena daring ya kita kelola terpusat oleh universitas dan fakultas ya, setelah program studi ya gitu. Nah, tapi untuk kali ini nanti kita akan lakukan pendampingan dengan orang tua ya, karena kita harus ada komitmen dari orang tua ya di dalam mengikuti perkuliahan anak-anaknya kan begitu, karena sudah berubah sistemnya ya, agar orang tua juga memperhatikan dan menyiapkan segala sesuatunya agar proses perkuliahan ke depan yang memungkinkan tidak akan kembali kepada kondisi semula ya. Saya berduga seperti itu. Jadi oleh karena itu orang tua akan dilibatkan dalam proses ospek yang akan datang. Begitu Mbak Ambarika. Baik, terima kasih Prof. Gihik dan juga Prof. Dadan atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan masuk nih ke segmen pertama, Marketeers. Sebelum kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dulu nih pemaparan konsep entrepreneurial marketing dari Pak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan, silakan. Ya, maaf tadi pindah dari mobil ke studio, Pak. Jadi kami di Kokas Mall, Tower 88, lantai 8, satu lantai. Saya senang sekali kalau Prof. Hikmanto mau mampir sini pada satu ketika, dan juga Prof. Dadang kalau mau mampir, silakan. Kita satu lantai, Pak. Ada Philip Water Class di sebelah. Baik, terima kasih. Standar Harvard. Dan sama-sama SBM ITB, Pak. Oh, luar biasa. Masuk founder SBM ITB bersama Prof. Kuntoro. Dan memang ini MBA ITB bersama kita, IMBA itu sudah 5 angkatan. Sudah 5 angkatan dan memang laris sekarang, Pak. Pandemi ini laris. Kita jualnya 140 juta, bahasa Inggris 18 bulan. Ijazahnya MBA ITB, Pak. Ngajar barengan. Jadi Makplus bagian marketingnya, karena strategic marketing IMBA mungkin ya kita klaim satu-satunya yang strategic marketing di Indonesia, dan 4 pelajaran kita yang pegang, yang consumer behavior apa-apa, yang 8 pelajaran teman-teman ITB. Nah, jadi mahasiswa masuk Sabtu Minggu, Pak, kemudian 18 bulan, tidak semuanya lulus. Kalau syarat ITB itu berat sekali, pasti ada yang nggak lulus biasanya, tetapi sudah 5 angkatan, larisnya bukan main. Jadi sekarang menjadi program unggulan S2-nya SBM ITB. Dan sekarang dengan adanya kami di Dewan Pendidikan Tinggi, itu setiap kali saya berkeliling, itu ditanyain, gimana? Waduh, saya belum tentu punya energi untuk kerjasama prodi dengan yang lain, tapi kalau sertifikasi oke, karena sertifikasi ada assessment-nya dan sebagainya. Nah, jadi kami ini memang 31 tahun, Pak. 31 tahun, Plus ini marketing. Saya ini pionirnya marketing di Indonesia, mulai dari Surabaya, guru 20 tahun. Guru 20 tahun. Jadi di SMA Saint Louis, Surabaya. Jadi Pak Ignatius Yonan itu muridku dulu di Saint Louis, Pak.
Nah, terus Profesor Lindawati Gani yang sekarang accounting nomor 1 di UI itu juga saya dulu ngajar di SMA. Nah, jadi guru, Pak. Jadi makanya suasananya di sini kayak suasana kampus. Makanya Pak Nizam sering ke sini, beberapa menteri sering ke sini, gubernur, wali kota, jenderal apa. Saya di Kompolnas juga, Pak. Saya di Kompolnas, penasihat Kompolnas. Ya sekarang umur 74 ya, hampir 74. Wah, luar biasa. Nah, jadi bantu-bantu. Masih sehat ya. Bantu 7 gubernur yang Surabaya kan Jawa Timur, Bali, NTB, nggak lihat partainya, Pak. PKB, PDIP, PKS, Pak Oli, PDIP lagi, kemudian Jawa Barat itu independen sampai sekarang, terus Riau itu adalah Golkar, kalau Babel itu Gerindra, Pak. Jadi saya 7 gubernur, tetapi bersahabat Pak Iqmanto dengan banyak gubernur. Gubernur Sumatera Utara, teman, Wagubnya juga teman, apalagi Gubernur Jawa Tengah, itu sudah sohib dari dulu. Pak Sultan juga bantu brandingnya dari dulu, Pak. Jadi banyak gubernur-gubernur seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, macam-macam ini memang teman-teman saya semua. Tapi officially memang menjadi advisor gratis dari 7 gubernur. Pokoknya kalau tidak melibatkan tim profesional kan tidak apa-apa, Pak. Cuma minum kopi kok, tidak apa-apa. Tidak apa-apa minum kopi aja. Nah, kemudian kami kan terus produktif. Ini yang saya cerita tadi, Pak. Ini yang baru 7 bulan, marketing 5.0, technology for humanities. Begini, saya clarify dulu. 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 11 tahun ya, 2010, saya menulis buku bersama Philip Kotler, mencoba untuk marketing 3.0, menawarkan marketing with honesty, Pak, human spirit. Itu inspirasinya dari Nabi Muhammad. Makanya Pak Said Agil itu sering bilang, saya itu ketua NU cabang Katolik, Pak. Jadi saya Katolik by baptis, tetapi saya penggemar Nabi Muhammad. Nur sampai 25 orang biasa, 25 40 pedagang, 40 63 nabi. 30 orang biasa, 30 sampai 33 nabi, Pak. Nah, marketing itu sering disalahgunakan orang, Pak. Makanya orang yang non marketing menganggap marketing itu jijik, Pak. Dokter-dokter dulu, Pak. Sekarang dokter belajar marketing semua, Pak. Karena bersaing di klinik, bersaing di mana. Sekarang yang mengambil sertifikasi kita bukan fakultas ekonomi aja. Fakultas kedokteran, fakultas hukum, semua harus memasarkan diri sendiri. Jadi, mau ngerti konsep marketing sebenarnya apa gitu, Pak. Nah, jadi marketing 3.0 itu 27 bahasa. Dasarnya belum minawa, belum minanas. Jadi Tuhan itu memerintahkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Nah, marketing itu jangan bujuin orang lain. Jangan bujuin customer kan gitu, Pak. Nah, marketing yang baik dan benar itu gitu. Di luar dugaan 27 bahasa, Pak. Philip Kotler senang, Wiley senang, Pak. Wiley, Pak. Wiley Amerika. Nah, tidak diduga toh namanya marketing 3.0 kok laris. Karena 1.0 itu produk, kita bilang kecap nomor 1, kita bilang kampus kita nomor 1. Saya dulu MBA UI, Pak Iqmanto. MBA UI 5 tahun. Saya rektornya, kita milih rektor. UI itu kalau ngomong nomor 1 di Indonesia ya sudah semua orang tahu lah. Tetapi siapa saingannya kalau di luar? Kita ranking berapa kalau di luar? Nah itu kan yang mesti dicari. Nah jadi memang marketing itu for everything, for everyone. Mau jadi politician juga marketing, Pak. Nah jadi marketing 1.0 itu produk. Kecap nomor 1. Itu sudah laku, Pak, sekarang. We don't need to be better, we don't need to be the best, we just need to be different. Nah ini, kalau saya gitu, Pak. Ya.
We don't need to claim that we are the best campus. Saya tidak pernah ngeklaim saya paling pinter marketing loh Pak. Saya different. Saya simplify the complex thing. So many academician complicate the simple thing. Orang marketing gampang-gampang dibikin angel gitu Pak. Kalau aku kan simplify the complex thing. Sehingga buku-buku saya sama Kotler 23 tahun. Kenapa saya ini diambil sama dia sampai 23 tahun? Karena beliau itu nulis textbook Pak. Kalau textbook sama profesor yang ruwet-ruwet itu. Nah, tapi dia sudah jenuh Pak. Textbook sudah kaya dia. Dan diperbarui terus. Nah, dia bangga sama saya karena pemikiran-pemikiran baru. Ilmu gadok, Pak. Kalau orang Jawa bilang ilmu gadok. Nah, ini Prof. Dadan ini saya tidak tahu ini apakah kalau orang Jawa kita bilang ilmu gadok. Nah, hipotesis itu kan dari gadok dulu, Pak. Kemudian dibuktiin. Kadang-kadang terbukti, kadang-kadang enggak. Kalau enggak terbukti ya lulus kok PhD. Kan gitu ya. Nah, jadi saya mendiferensiasikan MAK+ itu sejak dulu bukan akademik, Pak. Executive Education Program, sertifikasi, laris, Pak. Laris. Terus terang, saya merintis sendiri dari guru Saint Louis 20 tahun, kemudian ketemu enggak punya ijazah apa-apa, tapi akhirnya dapat doktor honoris causa dari ITS, Pak. Ya lulus dari ITS, dikasih ITS. Profesornya dari Korea, Pak. Saya punya profesor, distinguished profesor, tapi tidak pernah saya pakai, Pak. Karena universitas saya itu universitas vokasi, Pak. Nah, di sini Prof. Nizam bilang, itu loh Ibu Megawati sudah jadi profesor. Pak Hermawan tidak kepingin. Ya, tidak apa-apa, ada yang tidak. Tapi dari Korea sudah dapat distinguished profesor vokasi, Pak. Nah, S1 saya Universitas Surabaya karena jadi guru dulu kok tidak punya S1. Nah, Fakultas Ekonomi tidak pakai kuliah, Pak. Ujian lulus gitu ya. Dan S2 saya Master of Science dari Inggris, koresponden, Pak. Ketemu dosennya saya tidak pernah. Jadi saya ini tidak bakat sekolah ini, Pak. Tidak bakat sekolah ini. Jadi kalau sekolah sudah rebellious saya, pasti tidak lulus. Soalnya dosennya nggak seneng kan, Pak. Nah, 2.0 itu customer satisfaction, Pak. Nah, ini berbahaya. Customer puas, tapi dibujuin. 3.0 itu Nabi Muhammad, human spirit, Pak. Nah, 4.0, 24 bahasa. Itu from traditional to digital. Itu buku saya 4 tahun lalu, Pak. Nah, sekarang 5.0. Sudah 15 bahasa dalam waktu 7 bulan. Teknologi for humanity, Pak. Karena saya lihat teknologi ini bahaya. Makin bahaya ini. Karena we have the big data, Pak. Sedangkan customer itu punyanya small data. Di sini ini small data, Pak. Saya mau ngelawan Google bagaimana? Pak, karena itu ada Profesor Suboff dari Harvard Business School yang menulis buku tentang tech company yang merajalela. It is not for us free to get information from Google, but they get free information about us. Memang benar, Pak. Tapi masalahnya dikumpulin sehingga mereka powerful. Bisa melihat kita itu kecenderungannya kemana, Pak. Nah, disitulah bisa, kalau tidak ada humanity-nya, teknologi digital transformation tanpa human transformation, bahaya, Pak. Bahaya sekali. Karena at the end of the day, buku saya berikutnya itu, Omni itu bukan online-offline aja, tetapi teknologi itu mesti dikawal manusia, Pak. Karena itu sekarang kalau kita bicara digital transformation, teman saya di Korea apa itu bangga sekali. Bisa melakukan kuliah dari rumah apa-apa, karena sistem kita bagus. Nanti dulu. If you don't meet, you don't see your student, maka bahayanya tidak bisa memasukkan etis ke dalam penggunaan teknologi itu. Jadi saya alirannya seperti itu.
Dan buku kedua yang saya tunjukkan adalah inisial Bagong Petruk Garing Semar, Pak. Bagong lambang creativity, Petruk innovation, solusi, entrepreneur, Garing leader itu Semar, Pak. Ini Punokawan, Pak. PIPM, productivity improvement, productivity professionalism management, Nakula Sadewo, Arjuna, Bimo, Yudhistira, Pak. Nah, kalau Profesor Hikmanto mestinya paham ini Pandawali sama Punokawan saya satukan, Pak. Saya satukan Omni, Pak. Kalau PIPM itu bisa di-enhance pakai teknologi, Pak. Productivity, improvement, machine learning itu improvement, Pak. Kemudian professionalism management. Tapi kalau CL, orang, Pak. Nah, sekarang terbukti kalau tidak ada sialnya mati. Nah, ini baru buku bahasa Indonesia. Maaf, ini cuma dicetak terbatas oleh Gramedia karena e-book lainnya. Nah, nanti buku saya yang untuk G20 tahun depan itu rencananya dibagi bersama bukunya Pak Jokowi yang ditulis oleh orang asing, Pak. Diterbitkan Periplus itu judulnya Entrepreneur Marketing, tapi isinya ini, Pak. Nah, tahun 2000 berapa ya? Saya ini hampir 74, Pak. 74 lagi 18 November merayakan di Baduy, Pak. Pindah Baduy dalam. Tahun lalu saya jadi Ki Dwijo Waskito di Candi Cetro itu, Karanganyar, dikasih Bupati Karanganyar sama Pak Ganjar. Waktu 72 dikasih Kang Mas sama Jogja, Pak, sama Pak Sultan. Nah, 71 jadi Asep di Jawa Barat. 70 di Bali, Pak. Jadi aku pindah-pindah. Kepingin jadi Hermawan Kartajaya Nusantara, Pak. Nah, jadi saya ini keturunan ke-7 Katolik. Double minoritas, Pak. Hikmanto. Ya, tapi saya nasionalis. Saya orang Indonesia asli. Saya ditantang sama Pak Sultan waktu 72. Pak Hermawan, bagaimana nulis buku sama Kotter 23 tahun kok tidak ada yang berasal dari filosofi Jawa, Pak? Nah, tantangan itu saya tahun depan saya buktikan. Punokawan sama Pandawa 5. Saya sudah dalang, Pak. Dalang 3 negara. Orang Solo yang bikin. Nah, Pak Jokowi sama Pak Sultan rencananya hadir. Karena simpatik pada ini. Tapi akhirnya karena kesibukan, akhirnya tidak bisa. Tapi merestui, Pak. Nah, jadi tantangan Pak Sultan bagaimana konsep Indonesia asli masuk dunia. Nah, saya ngelobi Kotler, ngelobi Wiley, Pak. Wiley setuju, Pak. IM1, IM2, IM3. Jadi nanti tiap 2 tahun keluar seri sehingga jadi balance scorecard baru, Pak. Karena balance scorecard itu kan beberapa hal yang paradoks dipersatukan, Pak. Jadi saya masih jauh ini, umur 74 tapi masih mau kerja sampai 80, Pak. Dan Philip Kotler 90, Pak. 90, Pak. Masih mau kerja sampai 6 tahun, 7 tahun lagi. Jadi saya udah teken 2 buku sama Wiley, Pak. Tahun depan entrepreneurial marketing yang dasarnya sial, 2 tahun lagi marketing 6.0. Yang saya sendiri belum tahu isinya apa, Pak. Tapi dia teken duluan. Karena 3-4-5-nya sukses. Jadi dia takut kalau kita kasih orang lain gitu, Pak. Kebetulan editornya teman saya, Richard Naramon di New York. Nah, jadi begitulah. Dan terakhir yang saya mau tunjukkan, ini hadiah yang tidak ternilai dari Profesor Philip Kotler. Ulang tahun ke-30 tahun lalu, dituliskan buku ini bersama Profesor Widenuan Nanyang, Pak. Nanyang untuk Winning the Future, buku tentang Marketplace, Pak. The first corporate book ever written by Professor Philip Kotler. He never wrote about Mayo Clinic, he never wrote about Starbucks, but he wrote about us, Pak. Jadi ini cerita saya bangun Marketplace. Jadi ini hadiah luar biasa, pengakuan dari mana, dari apa ya, kalau buat kita ini the father of modern marketing. Nah, saya cuma mau menunjukkan satu slide lagi, swoosh, mana swoosh? Saya cuma mau menunjukkan bahwa kampus itu kayak corporation.
Jadi sekarang ini mesti siap-siap 2030, Pak. Buat saya, shoes itu kan Nike begini, Pak. Nah, 2020 kita adaptif, Pak. Transformatif 21-22. Jadi kita PSBB, PPKM, tapi transformatif. Kalau ditanya mau jadi apa kampus kita? Digital. Kurang, Pak, buat saya. Digital itu keniscayaan, harus. Tetapi sekarang universitas kita, Universitas Medan RI ini menyiapkan SDG, menyiapkan genset itu harus punya vision udah. Kemana? Jangan nunggu 2022 selesai. Nanti 2023 politik, general election, pusing, Mbak. Jadi sekarang beda adaptif dan transformatif. Buat saya loh, Pak. Jadi saya menjelaskan ini pada semua orang bahwa kita boleh sibuk dengan PPKM, PSBB. Kita ikuti pemerintah, kita support pemerintah. Tapi untuk masing-masing menyiapkan bagaimana orientasi kita terhadap SDG. Karena Indonesia itu terikat pada global, di mana 2030 itu adalah final year of dari SDG yang universitas kita harus ikuti sampai ke sana. Oke, itu dulu Amba, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Marketplace Inc. Kita akan lanjut nih ke segmen selanjutnya, Marketeers. Marketeers mengusung Smart Military University, memiliki tujuan untuk menjadi universitas unggul, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Seperti apakah langkah-langkah yang diterapkan oleh Prof. Hikmanto Juwana, SHLMM PhD, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, dalam memimpin Universitas Jenderal Ahmad Yani sehingga menjadi sebesar sekarang? Sesaat lagi, Prof. Gik akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Pak Hermawan Kartajaya. Setelah yang satu ini, tetap di Marketeers TV. Saya ingin Prof. Unjani di Indonesia harus menjadi Naval Postgraduate School di Amerika. Unjani sudah saatnya untuk take off, sudah saatnya untuk maju. Kita harus bisa mengejar ketertinggalan kita. Makanya ICT ini kita bangun, kita paksakan supaya kita bisa menambah jumlah mahasiswa tanpa secara fisik terlalu sering berada di sini, gitu loh. Tapi pada saat yang bersamaan memang kita pun harus memperbaiki fisik Unjani, fisik. Nah, kemudian ingat satu hal yang sebetulnya merupakan keuntungan dari Unjani yang tidak dimiliki oleh banyak universitas di Indonesia. Apa? Contohnya begini, Angkatan Darat punya Pindad. Pindad ini adalah tempat manufaktur berbagai macam barang. Mulai dari munisi, kendaraan, kemudian alat-alat lain, senjata yang tidak dilakukan oleh tempat lain. Jadi mahasiswa-mahasiswi Unjani, Fakultas Teknologi Manufaktur justru bisa belajar langsung on the job training atau magang dari memang institusi yang menggeluti itu dan satu-satunya institusi di Indonesia. Ini keuntungan yang bisa sebetulnya peroleh oleh mahasiswa-mahasiswi Unjani. Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi akan menjadi hybrid university, di mana mempertahankan kegiatan konvensional belajar mengajar, namun pada saat bersamaan menjadi open university yang memanfaatkan information communication technology dukungan dari Telkom Indonesia. Pekerjaan pembangunan gedung rektorat. Untuk pekerjaan pembangunan gedung rektorat,
minggu ini berada dalam dua bagian pekerjaan, yaitu pekerjaan struktur kolom serta pengecoran lantai 8 zona 1 dan 2, serta pembuatan struktur topping off untuk rektorat seperti pekerjaan pemasangan bekisting kolom, pembesian kolom, pembuatan bekisting untuk balok, instalasi wear mesh untuk pembesian rangka lantai, pengecoran kolom, serta pekerjaan pengecoran lantai. Untuk area lantai 1 sampai lantai 5, telah dimulai pekerjaan finishing, yaitu pemasangan bata ringan untuk pembatas dinding, pekerjaan pembangunan gedung stikes. Untuk pembangunan gedung stikes minggu ini telah menyelesaikan pemancangan tiang pancang. Baik Marketeers, dalam segmen kedua kali ini kita akan berbincang bersama Prof. Gihik, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang akan dipandu langsung nih oleh the one and only founder and chairman Markplus Inc., Bapak Hermawan Kartajaya. Pak Hermawan, Prof. Gihik, silakan, the time is yours. Prof. Hikmahanto, saya sangat kenal Bapak mungkin belum kenal saya. Jadi saya kepingin meninjau ke Cimahi kalau Bapak ada di sana. Siap. Saya punya cabang di Bandung, Mbak. Sering bantu Pindad juga. Riset. Kita ini kan consulting, riset, training, ada media juga. Media kita nomor 1 di marketing. Dan sekarang kita marketingnya sama entrepreneurship. Jadi saya pasti bisa ngawinkan seperti Pak Andika tadi yang mengatakan bahwa Unjani sama Pindad dan mungkin BUMN strategis lain gitu yang punyanya Angkatan Darat untuk dibisniskan, Mbak. Karena saya tahu Pindad itu bukan cuma supply Angkatan Darat kan, tapi juga termasuk ke pertambangan, bahkan ekspor. Saya lumayan tahu, Mbak, karena cabang Bandung kita melayani Pindad sudah lama. Nah, sekarang kan jiwanya saya guru. Saya senang kalau meninjau kampus-kampus, tapi kita cocokkan waktu Cimahi. Saya tinggal pergi aja. Saya 74, Sinovac 2 kali, masih pergi kemana-mana, Pak. Tidak apa-apa. Tapi mesti hati-hati. Silakan, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak Hermawan. Sebenarnya saya yang tahu sekali Pak Hermawan itu siapa. Dan kalau saya tidak salah, tinggalnya itu di Puri Imperium. Kebetulan saya ada juga sedikit ruangan di sana. Ada saya punya sewa di sana. Bukan sewa, saya punya. Iya. Dulu Pak, saya dulu di situ. Oh, dulu ya. Masih ada apartemen di situ, tapi ditempati orang lain. Tapi saya pindah di sini, Pak. Jadi ini satu lantai, terus saya tinggalnya di Casa Grande, lantai 3. Iya. Jadi tinggal jalan aja. Jadi rumah saya ini, Pak, ini work from home ini sudah. Oke, monggo, ya. Pak. Jadi Pak Hermawan, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Markplus dan juga let me congratulate you on your achievement. Achievementnya adalah ada profesor dari Amerika Serikat yang menulis tentang Markplus. Luar biasa. Saya katakan ini sangat-sangat luar biasa. Iya. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi Pak Hermawan, terima kasih atas undangan ini. Saya tersanjung sekali ketika saya mendapat informasi bahwa saya diundang. Kedua, saya ingin sampaikan bahwa saya ini menjadi rektor ini baru 1,5 tahun lah kira-kira. Jadi kemarin bulan Maret, Pak Hermawan. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Nah, saya sendiri dosen sebenarnya dan jadi guru besar di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Lalu kemudian saya kemarin tahun 2019 bulan Desember mencoba untuk menjadi rektor, tapi gagal. Alhamdulillah. Di UI, Pak. Di UI. Di UI. Ya. Oh, ini MBA-nya saya sudah lewat, Pak. Oh, iya iya. Saya dulu MBA 5 tahun. Oh, pernah juga jadi advisor rektor NUS 5 tahun, Pak. Saya, Pak. Oh, luar biasa. Nah, sekarang memang penasehat rektor UNER dan beberapa perguruan tinggi lah masuk Dewan Pembina, Pak. Tapi saya setelah melihat profil Unjani, saya sangat tertarik, Pak.
Iya. Karena saya pasti bisa membantu ekosistem MBKM-nya itu pasti bisa. Karena kaitannya sudah selama ini, apalagi kalau Bapak sertifikasi kemudian di sana sudah aku bantu. Saya secepat mungkin ke Cimahi, Pak. Secepat mungkin. Ya, saya tunggu, Pak. Jangan Bapak. Monggo. Jadi monggo, Pak. pada waktu saya maju jadi rektor UI, saya katakan kepada Majelis Wali Amanat, saya katakan kalau saya jadi rektor UI, saya akan leveling UI itu menjadi universitas seperti di luar negeri, di mana mahasiswa yang kita terima adalah top tier dari Indonesia. Karena yang top tier tahun sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu banyak yang kelas menengah, itu larinya ke luar negeri. Mereka daripada nunggu UI jadi 100 terbesar, mendingan udah luar negeri aja. Sekarang udah banyak duitnya orang tua, kelas menengah kita. Iya betul kan Pak? Waktu zaman saya katakan. Bapak realistis Pak, Bapak realistis. Iya, saya bilang zaman saya memang kita nggak punya duit, maka paling top adalah UI. Tapi sekarang nggak lagi. Nah sekarang kita harus mengejar ketertinggalan itu. Tapi ya sudahlah, nggak jadi. Tapi alhamdulillah, saya dipungut sama Pak Kasat. Wah istilahnya dipungut ini. Jadi Pak Andika Perkasa, kebetulan saya kenal dan pernah kami itu dulu satu SMA, sama-sama SMA, satu angkatan, lalu bilang sama saya, Prof, saya minta Prof bantu saya. Apa saya bilang Pak Andika? Saya minta Anda jadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Wah, mati saya bilang. Bukan apa-apa Pak Hermawan, saya merasa pada waktu itu ini tantangan paling berat bagi saya. Karena apa? Saya takut dicemooh sama teman-teman saya di UI. Ini orang gagal di UI, yang penting dapat rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Katanya gitu. Aduh, saya bilang, itu yang saya harus lawan. Saya harus lawan teman-teman saya harus lawan diri saya sendiri. Nah, tapi saya pada waktu itu mengatakan pada diri saya sendiri, saya tidak mau kalah sama Bapak Kasat. Beliau itu kan besar di militer, tapi punya visi di pendidikan. Beliau bilang sama saya, Prof, saya kepingin menjadi Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menjadi Naval Postgraduate School di Amerika Serikat. Saya lihat. Ayo Pak, bantu Pak. Ayo, Siap. Nah itu Pak, Naval Postgraduate School itu Pak di Amerika itu di Monterey 38.000 penduduknya. Kami di Cimahi 600.000. Tapi universitas ini dikenal di seluruh dunia. Itu yang jadi tantangan bagi saya Pak. Jadi saya terima. Lalu saya mulai bekerja. Lalu saya bertanya, apa yang harus saya lakukan pertama? Saya langsung terbayang mukanya Pak Hermawan. Bagaimana kita bisa marketing? Kita tidak mau lagi nomor satu. Tidak. Kita harus beda. Artinya apa? Boleh belajar di fakultas teknik universitas lain. Tetapi yang kita punya adalah ada warna militernya, yaitu disiplin mahasiswanya, punya loyalitas mahasiswanya, dan mohon maaf, termasuk saya jadi sebagai rektor harus tegak seperti TNI. Itu yang membedakan kita dengan universitas lain. Lalu saya katakan sama Bapak Kasat, Pak, ini asesmen saya, universitas sudah 31 tahun, tapi ya begini-begini aja, cuman cari mahasiswa, nggak ada karakternya. Pak Kasat langsung bilang, Mas, kita akan rubah bersama-sama. Nah itu Pak Kasat bilang sama saya, udahlah, kalau misalnya nanti ada mahasiswa Unjani, boleh on the job training di tempat kita. Psikologi, kita punya dinas psikologi Angkatan Darat. Tadi Pindad ada, lalu kemudian rumah-rumah sakit Angkatan Darat 68. Kenapa nggak mahasiswa-mahasiswa kita kasih on the job training di Angkatan Darat? Kita punya semua. Saya bilang, Pak, setuju. Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang kalau saya buat profil tentang Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya munculkan TNI Angkatan Darat. Saya katakan, saya harus rebranding universitas ini. Iya Pak, belum banyak yang tahu ini Pak. Iya, belum banyak yang tahu. Kalau RSPAD
itu saya sering ke sana, Pak. Sejak Dr. Terawan, saya bantu brandingnya. Bapak tahu, ini case ya, menarik. Rumah sakit kepresidenan Angkatan Darat, ditambahi kepresidenan, omset naik 2 kali, Pak. Omset naik 2 kali. No, Dr. Terawan itu Brain Spa 3 kali, Curesal sekali, dan teman saya, dan sekarang Dr. Budi, yang bintang 3 itu, saya sering diundang kasih ceramah ke dokter-dokter sana, Pak. Jadi RSPAD mesra. Sinovac 1, 2, saya lansia pertama di sana, Pak. Di RSPAD. Nggak mau kemana-mana, Pak. Karena aman dan disiplin, tertib, dan sebagainya. Jadi Unjani ini waktunya sekarang dijadikan kayak RSPAD, Pak. Kalau RSPAD itu orang kaya-kaya ke sana, Pak. Orang kaya-kaya, Pak. Nggak keluar negeri ke sana, Pak. Betul. Jadi, nah, ini Unjani sekarang, Pak. Iya, Pak Hermawan, itulah makanya Bapak Kasat bilang, ini kita harus mengejar ketertinggalan kita. Lah saya melihat TNI Angkatan Daratnya hebat. Kenapa universitas yang dimilikinya nggak hebat? Saya bilang, ini yang saya rubah. Maka saya buat ya bagaimana memarket universitas ini. Ini sangat-sangat penting. Dan alhamdulillah Pak Hermawan, karena kami masuk dalam universitas swasta ya, karena berada di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi yang miliknya TNI Angkatan Darat. Nah, di situ Pak Kasat itu adalah ketua pembina. Beliau punya komitmen yang sangat luar biasa terhadap Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kampus yang ada ini dirombak sama beliau. Kenapa? Karena beliau waktu datang ke Unjani, beliau lihat gedung-gedungnya, ini sih bukan heritage ini katanya. Ini udah jadul katanya, udah nggak pantas lagi katanya. Nah, dari situ saya merasa bahwa komitmen beliau sangat luar biasa. Lalu apa Pak Hermawan? 2 minggu sekali kita rapat untuk membangun mulai dari nol kampus kita. Memang terhadap gedung-gedung yang sudah bagus tidak akan dirubah, tapi banyak gedung-gedung yang harus dirubah. Jadi Pak Kasat berpikir juga, bagaimana duitnya? Terpaksa kita pinjam. Jadi 1,5 triliun kita pinjam. Walaupun bagian ada dari Yayasan Kartika Eka Paksi. Kalau tidak ada ketua pembina seperti ini, saya yakin tidak mungkin terjadi. Yang kedua, Pak Kasat bilang, ini kita harus kapitalisir nih keadaan digitalisasi ini, ya pandemi ini. Jadi apa? Smart harus ada. Investasi lagi besar ke Telkom. Karena beliau bilang gini, ini prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat kita banyak. Kenapa nggak menjadi mahasiswa? Dengan cara apa? Digitalisasi. Jangan sampai mereka-mereka prajurit-prajurit yang ada di perbatasan, mereka tertinggal ilmunya. Karena apa? Mereka tidak bisa sekolah. Padahal mereka menjaga negara ini. Saya katakan sama Bapak Kasat, Pak, kami akan ada di depan untuk melaksanakan ini. Ya, jadi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Pak Hermawan, sekarang ini pembedanya adalah satu. Tadi, kita harus punya mahasiswa yang punya karakter seperti juga prajurit TNI Angkatan Darat. Yang kedua, kita mempunyai tempat untuk on the job training di berbagai fasilitas yang ada di TNI Angkatan Darat, termasuk rumah sakit. Ya, Pak Kasat bilang buka itu. Bahkan beliau sampai suatu ketika bilang sama saya, kalau perlu rumah sakit Angkatan Darat yang dimiliki Angkatan Darat itu garis miring Unjani, Fakultas Kedokteran Unjani. Wah, sebenarnya senang juga, tapi takutnya gini Pak, karena ada garis miring FK Unjani, BPK bilang, ini bayar sewa enggak? Wah, kalau bayar sewa 68 rumah sakit, mati saya. Saya izin sama Pak Kasat. Pak Kasat, satu aja cukup Pak Kasat, saya bilang. Tapi boleh nanti dipakai ini. Oh ya udah, boleh katanya. Jadi harus ada komitmen support dari pihak yayasan, pihak yang tertinggi dari situ. Dan kemudian kami orientasikan penelitian-penelitian kami, Pak Hermawan, ke yang berbau-bau Angkatan Darat, Pak Hermawan. Kenapa? Karena saya merasa bahwa penelitian-penelitian hebat kadangkala mulai dari penelitian militer. Email itu dunia militer yang memulai. Ya, mobil listrik. Saya bilang mobil listrik kalau misalnya kamu mahasiswa, dosen bersaing sama yang UI, UGM dan lainnya, kalah udahlah sama ITB. Tapi kalau kamu punya ide mobil ambulans listrik. Jadi mobil ambulans tapi listrik. Karena apa?
mengangkut mereka-mereka prajurit yang katakanlah sakit dan lain sebagainya ke rumah sakit terdekat, tapi menggunakan listrik. Bahkan di dalamnya ada ICU lagi. Itu kan bisa dipikirkan. Gimana caranya? Nanti kita sampaikan ke Bapak Kasat misalnya suka, langsung pengadaan barang dan jasa lewat Kementerian Pertahanan, beli mobil listrik. Dan nanti siapa yang melakukan mass production, pindah saya bilang. Ini yang namanya triple helix dijalankan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi penelitian itu, Pak. Dan terakhir, karena kami miliknya TNI Angkatan Darat, saya ingin bahwa prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, bisa mengenyam pendidikan. Mereka boleh sekarang lulus dari akademi militer, tapi kan itu sarjana terapan pertahanan. Saya bilang, itu nggak akan laku. Karena apa? Itu tidak didasarkan pada ilmu. Kalau ilmu itu misalnya sarjana manajemen, sarjana hukum. Nah, sekarang kamu harus kuliah lagi. Tambah 1 tahun, nanti dikonversi dan lain sebagainya, jadi sarjana hukum, jadi sarjana teknik. Lalu kemudian yang prajurit-prajurit yang Balok 1, Sersan, itu pun saya bilang harus didorong untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Polri yang brigadir-brigadir itu, mereka mendapat pendidikan sarjana di Universitas Bayangkara. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Jadi, permasalahannya adalah how to expand market. Nah, Bapak Kasat, tadi kita sudah dengar, mengarahkan bahwa kita expand market dalam artian tidak harus semua harus datang ke kampus. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran juga di luar kampus. Maka saya katakan, universitas ini merupakan hybrid university. Kita akan lakukan ini sampai kapanpun ke depan. Tidak hanya sekedar karena ada pandemi, tetapi sampai kapanpun kita akan menjadi hybrid university. Dan tagline dari universitas kami, smart, karena kita menggunakan ICT, military, kita membedakan dengan universitas-universitas lain, university. Saya rasa itu Pak Hermawan yang bisa saya sampaikan. Sudah marketing Bapak ini Pak. Oh, aduh, nyebut diferensiasi udah bolak-balik. Jadi marketing itu bukan bujukin orang Pak, tapi how to differentiate ourselves dan our competitor. Kita nggak takut bersaing, but we don't need to be the best of all. Tetapi we just need to be different and number one in our uniqueness. Number one in our uniqueness. Jadi komentar saya akan ke sana cepat Pak. Saya gerak. Saya ini sama-sama semangat kayak Bapak. Dan satu, saya itu dekat sama Pak Muldoko Pak. Oh siap. Ya, sama Jenderal Muldoko itu saya pribadi dekat. Datang sini 2 kali Pak. Ya. 2 kali dan memberikan kuliah di Philip Kotter Theater Class tentang tesisnya dia yang perbatasan itu Pak. Oh iya, doktor, waktu doktor. Ya. Nasionalisme perbatasan. Kedua, banyak kampus negeri berjuang untuk menegakkan nasionalisme tuh Pak. Iya, iya. Bapak enggak usah, karakternya sudah di situ loh Pak. Nah Bapak enak, itu diferensiasi itu Pak. Iya. Betul enggak Pak? Jadi Bapak tahu toh, Bapak di PTN itu kalau aku ketemu rektor, aduh Pak, mereka berjuang ya melawan ideologi yang nggak cocok lah. Nah kalau Bapak nggak usah sudah, mau apa lagi? Sudah karakternya di situ, itu yang pembedaan paling utama menurut saya. Tadi Bapak sebutkan yang pertama. Dan yang ketiga Pak, saya dari pengalaman ini sudah 50 kampus, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Bali. Karena cabang-cabang saya sekarang cuma di sini Pak. Saya mengunjungi PTN-PTS. Yang giat MBKM itu PTS, Pak. Ya. PTN, Bapak tahu sendiri. Pusing kan, Pak, di PTN itu, Pak? Betul, betul. 8 semester suruh jadi 5 tambah 2 tambah 1. Memangnya mau dosennya? Nggak mau, Pak. Kekuasaannya dibagi. Ya, ya. Pak Plus ini terima magang dari dulu sama BINUS, Pak. BINUS itu swasta loh, Pak. Ya. Tapi kalau business school, itu one of the best, Pak. Yang diakui Amerika itu sesudah UGM cuma BINUS, Pak. Ya.
ITB lagi akan berjuang menjadi yang ketiga, AACSB itu, Pak. Nah, jadi BINUS itu magang di sini 1 tahun, Pak. Magang bersertifikat. Nah, sekarang MBKM itu magang bersertifikat. Jadi kita seleksi, kita memberikan angka bersama dosen BINUS, Pak. Selama 2 semester itu A atau B atau C. Mana mau dosen PTN membagi powernya dengan orang praktisi seperti kita, Pak. Dosen PTN itu merasa paling pintar di dunia, Pak. Biasanya, Pak. Betul nggak, Pak? Saya itu jadi MBA UI pusing, Pak. Karena teman-teman saya mewakili banyak akademisi, Pak. Waduh, saya baru tahu. Kenapa ya? Kalau di NUS kok nggak gini? Aku pikir ya, toh. NUS saya ketemu rektor-rektor, ketemu dekan-dekan, ya di sana lebih gampang, Pak. NTU, Pak, engineering, mendirikan kedokteran dan sebagainya, art dan humanity-nya, Pak. Yang engineering dijadikan satu, dekan satu saja, School of Engineering, School of Humanity satu, School of Business satu, Pak. Nah, jadi cuma 3 dekan akhirnya. Jadi sebetulnya intinya humanity, engineering, masuk dan bisnis. Kalau ngomong sama Pak Jody Lumintang, Pak Jody Lumintang sahabat saya, Pak. Pak Jody Lumintang bilang, siapa bilang tentara itu siap-siap? Jenderal itu jangan main-main. Leadership-nya itu pakai humanity. Kalau stafnya itu cuma marah, suruh siap-siap saja, perang nggak dijaga, jiwanya dia terancam, katanya. Jadi sebetulnya di kementerian itu banyak yang salah, Pak. Dikira siap-siap itu pemerintahan top down. Enggak, ada humanity-nya. Dan maaf loh, saya ini 12 tahun penasihat tadi Kapolri, Pak. Nah, sekarang enggak, sudah lewat umurnya, sekarang konsultan Kompolnas. Cuma kalau Angkatan Darat, saya cuma pernah ngajar 1 kali seskuat, Pak. Yang di Bandung, itu Embang ya kalau enggak salah. Waktu kepala stafnya Pak Agus, orang Surabaya. Tapi saya simpatik pada Pak Kasat sekarang, apalagi ketemu Bapak. Saya jadi jiwa saya meledak-ledak. Apalagi sekarang sudah tidak penasihat ahli Kapolri lagi. Saya lebih bebas kemana-mana. Tapi saya bergaul, Pak, dengan beberapa jenderal Angkatan Darat karena udah tua, Pak. Jadi berteman kiri kanan. Pak Hikmat, terima kasih, matur nuwun. Nanti kita sambung lagi ya. Selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami dari Zoom dan juga YouTube. Pertanyaan yang pertama itu ada untuk Prof. Gihik dari Rektor Unjani ya, Prof ya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Prof. Saya jadiin satu aja boleh ya, Prof ya? Boleh, silakan. Nah, ini pertanyaannya yang pertama itu ada dari Bapak atau Ibu Teza Anwar dari Fakultas Kedokteran Unjani ini, Pak. Ya. Dan juga ada dari Bapak atau Ibu Nurman Mulyadi, dosen dari IBIK Kesatuan Bogor. Nah, Pak, pertanyaannya adalah apa sih basic unique selling point-nya dari Unjani? Sementara kita juga punya nih Pak, Universitas Pertahanan Indonesia. Dan selanjutnya itu ada apakah strategi Unjani dalam menghadapi marketing 5.0 ini Pak? Khususnya di Fakultas Kedokteran yang merupakan salah satu unggulan dari Universitas Unjani ini Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya selling point tadi sudah saya sampaikan bahwa selling point-nya itu satu, bahwa karakter dari mahasiswa kita. Saya di Universitas Indonesia, tadi Pak Hermawan sampaikan, kalau kami di PTN susah sekali mau mendisiplinkan mahasiswa. Ya, karena memang suasananya adalah suasana yang liberal, boleh aja orang berdebat ini dan lain sebagainya. Tapi saya katakan kalau Universitas Jenderal Ahmad Yani nggak boleh seperti itu. Ya, kita harus punya tadi selling point, hal yang berbeda bagi para mahasiswa kita. Jadi saya bilang sama para mahasiswa, tahu nggak kamu? Banyak sekarang perusahaan-perusahaan mencari orang yang punya disiplin yang tinggi, loyalitas yang tinggi, sopan santun yang tinggi. Ya,
Jadi kalau misalnya Anda lulus dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, orang akan mengasosiasikan bahwa inilah yang akan saya pilih karena mereka punya background itu. Sekali lagi, kalau misalnya belajar ilmu pemerintahan, belajar hukum dan lain sebagainya, bisa di mana saja. Tapi pertanyaannya apa yang membedakan kita? Apakah mahasiswa kita, dosen kita lebih hebat daripada yang lain? Mungkin tidak. Ya, tetapi karakter dari mahasiswa ini penting. Belum lagi kalau misalnya saya katakan pada dosen saya, penelitian, pengajaran harus ada warna angkatan darat. Karena apa? Itu selling point kita. Ya, Universitas Pertahanan, oke. Mereka dididik sekarang ini kalau yang S1 di Magelang, itu kan bagus juga. Ya. Tapi ingat, kita mohon maaf, sudah ada dulu, ya. Tapi dulu itu sudah seperti itu, tapi karena ada reformasi dan lain sebagainya, maka pendidikan-pendidikan itu sudah ditinggalkan. Yang sekarang saya mau hidupkan lagi. Saya katakan inilah pembedanya. Ya, saya sudah lihat di Amerika Serikat itu ada universitas namanya Norwich University. Norwich University itu mereka memang ada orang sipil, tapi mereka ini yang sipil ini ada yang ROTC, mereka yang disebut sebagai pasukan cadangan, tentara cadangan. Maka waktu ada komponen cadangan, saya katakan kepada Kemhan bahwa saya mau mahasiswa saya ikut. Ya, kenapa? Nggak bayar, tapi kita sudah punya karakter mahasiswa yang menjadi selling point kita. Ya. Nah, ada Norwich University, itu yang saya anggap sebagai selling point kita ini. Jadi nantinya di kampus akan berseliweran ya mahasiswa yang sipil, ada yang berseragam, bahkan ada mahasiswa yang bukan TNI tapi mereka berseragam karena mempersiapkan diri untuk masuk TNI. Itu yang saya ingin lihat gitu ya. Tetapi sayangnya kan sekarang masih pandemi. Jadi kita tidak bisa melihat mahasiswa seperti itu. Tapi juga ini yang mahasiswa kita yang berseragam bukan Menwa. Kalau Menwa ada unit kegiatan mahasiswa sendiri. Tapi kita mau ya seperti SMA Taruna Nusantara saya katakan. Jadi kita harus ada pembeda. SMA Taruna Nusantara itu diminati oleh banyak orang. Saya bilang kalau misalnya nggak ada pembeda, nggak ada selling point, lalu apa bedanya orang masuk ke universitas ini dan lain sebagainya ke Unjani? Ujung-ujungnya kita cari mahasiswa, cari duit dan lain sebagainya. Enggak, saya bilang kita harus ada sesuatu yang kita bisa jual kepada orang tua, investasi. Bahkan saya katakan pada wakil rektor satu saya, kalau bisa ya, saya bilang, coba dong dibuat dual degree. Jadi ketika dia masuk, bisa mengambil fakultas hukum dengan misalnya fakultas teknik sipil. Supaya nanti keluar jadi SH, sarjana teknik sipil. Itu kan dijual. Kalau misalnya itu terjadi, wah itu luar biasa. Tapi kemudian saya dibilang sama Pak Warik satu saya, Pak, Dikti masih belum membolehkan. Waduh, ini gimana nih Dikti? Nah, kebetulan di sini Pak Hermawan punya teman Pak Nizam. Saya mohon sama Pak Hermawan. Pak Hermawan, tolong kami Pak Hermawan. Kami mau melakukan reformasi. Kami minta swasta jangan didiskriminasi sama negeri. Kami ini kadang kalau di swasta, Pak, waduh banyak aturan yang harus kita penuhi, Pak. Kita nggak bisa melakukan improvisasi, Pak. Wah, saya bilang. Padahal saya bilang sama Pak Nizam pada waktu pertemuan di LL Dikti Jawa Barat, saya bilang, Pak Nizam, saya setuju dengan ide Bapak. Buat universitas di Indonesia itu yang swasta itu bisa lebih hebat daripada negeri, Pak. Iya kan, kalau di Amerika Serikat yang namanya Harvard, yang namanya Ivy League, itu semua universitas swasta. Tapi kalau kami disuruh maju seperti sekarang Universitas Jenderal Ahmad Yani, tapi kaki kami diikat, bagaimana, Pak? Nah, Pak Hermawan ada di sini, kita manfaatkan Pak Hermawan. Nah, itu dia. Ini kita juga harus marketing juga ini kan. Sip, saya akan jadi mediator yang baik dengan Dikti, Pak. Dan Diksi. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih. Yang kedua tadi. Pertanyaan kedua apa? Yang kedua, strategi marketing 5.0. Nah, ini dia nih. Saya ini harus banyak belajar justru dari Pak Hermawan. Makanya saya mau masuk di sini. Karena yang saya coba lakukan ketika kita bicara marketing, saya bilang sama teman-teman saya, seperti tadi saya bilang, kok saya lihat spanduk, televisi, radio,
itu udah ditinggal sama para konsumen kita, calon mahasiswa kita. Ya, harusnya di sosial media, di IG, di Facebook, ya, buat sesuatu yang bagus. Nah, sekarang dekan-dekan sudah melakukan itu. Misalnya Fakultas Kedokteran, mereka menceritakan mahasiswa bagaimana begini-begini, tapi dengan bahasa milenial. Cara-caranya tuh kayak di TikTok dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi lihat profil dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, itu bukan saya yang buat. Saya cuma ngasih ide, instruksi aja. Saya kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini, saya bilang. Tapi siapa yang saya pilih? Saya minta untuk lakukan itu. Anak muda yang harus milenial, mereka biar ada connectivity dengan calon para mahasiswa kita. Nah, itu yang saya coba lakukan. Demikian juga di Fakultas Kedokteran. Ya, Fakultas Kedokteran memang sebenarnya kalau Fakultas Kedokteran itu enaknya kita nggak usah promosi, datang. Ya, bahkan kita dapat mahasiswa-mahasiswa yang levelnya itu mungkin juga sama dengan perguruan tinggi negeri. Ya, karena kalau perguruan tinggi negeri ada yang kayak UI sudah tua, ada yang masih muda. Mungkin kita udah kira-kira hampir levelnya kayak di UI. Karena apa? Ternyata lulusan dari Fakultas Kedokteran keterima di Harvard University, keterima di Kent University, bahkan mereka bisa mempunyai prestasi dunia sampai dikasih award sama rajanya di sana. Luar biasa. Cuman kan belum diekspos. Saya bilang harus diekspos, harus dibesarkan, masukkan ke sosial media. Kira-kira seperti itu. Dan kadang-kadang saya minta juga sama Pak Kasat, tolong terima. Nanti kan di Mabes Angkatan Darat itu ada TNI Angkatan Darat 60 menit. Nah, itu yang saya munculkan kadang-kadang di situ. Coba deh lihat nanti. Nah, artinya apa? Kita maximizing keberadaan kita. Kita ada di mana, kita maximizing. Ya, itu yang saya coba marketing. Termasuk juga kalau saya ini sebenarnya kalau di UI kemarin-kemarin sih pakainya bajunya batik-batik. Tapi sekarang modelnya harus kayak TNI ini. Ya kan? Karena apa? Saya ingin ada image bahwa oh iya mulai dari pimpinannya kayak begitu. Kami mau masuk di Universitas Jenderal Ahmad Yani karena kami kepingin seperti itu. Dan saya lihat sekarang ini anak-anak muda banyak sekali yang kepingin disiplin, nasionalisme. Buktinya apa? Mereka mau masuk TNI, polisi, banyak. Tapi banyak yang gagal. Kenapa nggak kami ambil? Ya, kita salurkan di sini. Nah, itulah pembeda. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Gihik atas tanggapannya. Selanjutnya ini sebenarnya bisa dijawab oleh dua pembicara kita ya. Ada dari Bapak Usman dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Pertanyaannya mungkin boleh dijawab oleh Prof. Dadan dan juga Prof. Gihik. Pertanyaannya adalah untuk alumni dari masing-masing universitas ini, apakah ada keahlian khusus? Karena kan biasanya mahasiswa banyak mengharapkan keahlian khusus untuk menjadi bekal profesinya nanti. Nah, bagaimana nih untuk meramu lulusan akademik memiliki rasa vokasi? Apakah memungkinkan ya, Prof? Ya, saya ingin memanfaatkan kebijakan dari Kemenristek Dikti ya yang bicara soal kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi saya bilang sama dekan, sama para wakil rektor saya bilang, ini kan Pak Kasat sudah mengatakan bahwa instansi yang ada di lingkungan Angkatan Darat bisa dijadikan tempat on the job training, ya kan? On the job training itu artinya apa? Mereka mengeksplor keahlian mereka, ya. Maka saya katakan coba dihubungi, ya mereka beliau-beliau dan Bapak Kasat sudah bilang. Kalau misalnya di Angkatan Darat, kalau sudah ada keputusan tegak lurus, tapi sebelum ada keputusan kita bisa berdebat ya sampai berdarah-darah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada keputusan udah jadi. Nah, saya bilang kita sekarang tindak lanjuti. Jadi itu on the job training itu penting sekali. Demikian juga untuk profesi dokter, kedokteran gigi kita sudah ada rumah sakit Dustira yang punyanya Angkatan Darat. Sementara kalau misalnya untuk dokter gigi kita punya RSGMP. Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan yang ada di Cimahi punyanya universitas. Bapak Kasat sudah mengatakan sudah sekarang nggak di bawah yayasan langsung, tetapi harus di bawah universitas. Jadi kita kelola ya RSGMP ini sebagai rumah sakit pendidikan, tetapi juga harus menjadi unit komersial, ya unit kegiatan komersial untuk Universitas Jenderal Ahmad Yani. Karena ide saya
kalau misalnya tuition fee itu harusnya 70% lah ya untuk pengelolaan pendidikan. Yang 30%, 40% itu dari mana? Dari unit kegiatan komersial, dari fundraising. Bahkan ruangan-ruangan nanti, ya kalau misalnya gedung-gedung sudah jadi, saya kepingin tokoh-tokoh TNI Angkatan Darat bisa disematkan namanya di situ. Nanti kita minta junior-juniornya, ya biar nanti junior-juniornya yang di TNI Angkatan Darat nanti ketemu sama pengusaha dan NND katanya, neken-neken dikit gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya bisa, ya supaya nanti ada ruang LB Murdani, ada ruang ini, ada ruang itu. Kalau nggak kayak begitu, kita dari mana duitnya? Nah, jadi ini menurut saya yang kita harus lakukan, vokasi. Nah, yang kedua, untuk vokasinya juga, yang kita coba lakukan di Universitas Jenderal Ahmad Yani adalah mengundang pihak ketiga yang biasa menyelenggarakan pendidikan kompetensi. Jadi kan sekarang ada sertifikasi banyak, certified ini, certified itu kan gitu ya. Saya katakan datang ke kami. Ya, silahkan Anda lakukan kepada mahasiswa kami, tapi harganya jangan mahal-mahal. Kenapa? Murah saja. Setelah murah, ya nanti mereka bekerja dan lain sebagainya. Kan ada pendidikan lanjutannya yang harus diteruskan. Nah, sekarang silakan kalau udah kerja nanti digetok mahal-mahal juga nggak apa-apa, saya bilang. Ya, Anda harus berinvestasi di kami karena mahasiswa kami ini banyak dan bagus, gitu kan? Kalau nanti Anda mereka ini sudah masuk ke dunia pekerjaan, baru Anda bicara soal komersialnya. Jadi saya ajak nih teman-teman pihak-pihak ketiga yang datang ke kami untuk coba berpikir komersial, tetapi jangan komersial pada waktu para mahasiswa itu menjadi mahasiswa nanti. Ya, ini namanya investasi kita bicara. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kita coba lakukan ya. Dan sekarang ini misalnya mahasiswa hubungan internasional, saya lihat, mereka magang di atase pertahanan di luar negeri, ada di sini, di situ. Ini kan saya bilang luar biasa. Ya, jadi saya ingin memaksimalkan keberadaan kita di lingkungan TNI Angkatan Darat. Seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Hermawan Kartajaya. Pak, ada pertanyaan, 2 pertanyaan saya jadiin 1 ya Pak Hermawan. Pertanyaan yang pertama itu ada dari Bapak atau Ibu Yamin Siregar dari Universitas Medan Area. Ingin bertanya ke tokoh yang dihormati dan dibanggakan nih Pak Hermawan Kartajaya katanya Pak. Pak, pertanyaannya adalah apa perbedaan point of view antara kalangan akademisi dan praktisi khususnya di bidang marketing Pak? Karena tidak sedikit yang terlalu academic minded dan tidak melihat industri katanya Pak. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak. Itu ada dari Bapak Dery Kurniawan, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pak, pertanyaannya adalah gimana nih Pak untuk kiat-kiat suksesnya menjadi founder and chairman dalam suatu perusahaan Pak? Silakan, mungkin bisa menginspirasi marketeers yang ada di sini Pak. Silakan Pak. Yang pertama tadi apa? Coba diulangi lagi. Yang pertama adalah apakah perbedaan point of view antara kalangan akademisi dan praktisi khususnya di bidang marketing, Pak? Oh ya, jadi gini, kalau akademisi itu semuanya mesti based on jurnal. Bagus sih, semuanya terbukti dan sebagainya. Ya. Saya 23 tahun menulis buku-buku bersama Profesor Philip Kotler, tapi trade book, buku-buku vokasi, bukan textbook. Kalau textbook, Prof. Kotler punya tim sendiri, ya, yang dipakai sebagai textbook. Tapi beliau bangga menulis trade book dengan saya karena lebih cepat kita. Jadi bukan nunggu scientific seperti. Nah, sekarang kita lihat vaksin ini. Vaksin ini tidak ada satupun yang sudah mendapat izin yang di luar emergency use. Kalau emergency use ini ya sebetulnya emergency. Nah, kita itu hidup dalam emergency terus, terutama dalam bisnis. Bisnis apa yang tidak kena tantangan terus. Jadi basic yang di akademis
itu harus ada. Tetapi dalam pelaksanaannya kami yang 31 tahun consulting, research, training ini kan bergumul dengan praktisi. Kebanyakan para praktisi itu tidak mau kalau diajari terlalu teori. Mereka perlu framework. Nah, framework ini pegangan saja. Tapi dalam pelaksanaannya, bagaimana frame ini bisa dilakukan menghadapi tantangan yang berubah-ubah terus. Nah, jadi perbedaan yang sangat mendasar, kalau di akademis itu tidak berani pakai konsep-konsep yang tidak saintifik. Saya karena kepengen punya jurnal, saya nulis jurnal ini Pak, satu aja. Dia diterima oleh Scopus. Alhamdulillah. Jurnal pertama dan tidak akan nulis lagi Pak. Saya tidak mau, kapok udah, kapok. Soalnya jurnal itu ada mafianya Pak ternyata. Gini gitu, waduh enggak ada. Saya juga incoming chairman ICSB Global sekarang Pak. Interconsult Small Business yang di Washington DC itu. Saya tanggal 1 sampai 29 Oktober itu di Amerika nanti, di New York City sama DC. Karena di GWU itu ada acara incoming chairman tuh Pak. Nah kita juga punya jurnal Pak. Jurnal itu harus dikelola oleh profesor Pak. Profesor Amerika. Profesor Amerika pun kalau belum kayak quarter senior gitu, akademik Pak. Waduh pusing Pak. Orang masuk jurnal kita di ICSB itu, waduh susah bukan main. Nah saya ini sekarang incoming chairman Pak. Juli nanti akan jadi chairman. Nah saya dimasukkan di situ, dipilih sama teman-teman. Ini kan organisasi mulai tahun 55 ini Pak Iqmanto. Didirikan profesor-profesor di George Washington University. Ada di 100 lebih negara. Saya mulai dari Indonesia, Asia, sekarang terpilih global. Saya itu diperlukan apa? Untuk bumbui, bukan berarti yang akademik itu tidak perlu. Tetapi ilmu sosial ya Pak ya, 3 tambah 2 itu bukan harus 5 gitu, bisa 32, bisa 23, bisa 31 dan sebagainya. Kalau engineering 3 tambah 2 sama dengan 5. Itu pun Einstein katanya E sama dengan MC kuadrat itu tidak ada buktinya sampai sekarang. Tapi ya benar, Newton itu katanya tidak ada buktinya juga. Nah jadi ilmu gadok Pak, ilmu gadok. Nah jadi PhD itu juga kalau bikin tesis itu ya ilmu gadok sebetulnya Pak. Kemudian dicek ada enggak. Tapi kan harus baru, harus enggak ada apa-apa, enggak tahu lah saya. Ya toh Pak. Di Makples itu hanya ada 1 doktor Pak, Dr. Jackie Musri. Adiknya Irwan Musri yang ketua S2, S3, alumni Fakultas Ekonomi UI Pak. Irwan Musri itu kan yang dagang arloji, Bapak tahu yang Nah, adiknya di sini 24 tahun, Pak. Doktor, Pak. Nah, karena saya sekarang membuat sial sama PIPM, disenangi sama ITB, saya sekarang nyekolahin satu lagi. Ardi, ayo kamu jadi dokter di sana. Tapi tak titipin ITB, Pak. Kandidat dokter. Nggak boleh banyak-banyak di sini. Wong ilmu sosial kok. Terlalu banyak dokter, tambah nanti gini terus nanti. Ilmu sosial, kalau ilmu kedokteran, ilmu engineering, militer itu ya pasti harus akurat. Itu pun dalam pelaksanaan perang, Sun Tzu itu kan kalau Bapak Pak Ima pasti tahu kan, di Art of War-nya Sun Tzu itu kan dipelajari di akademi militer di Amerika dan sebagainya. Itu kan seni, Pak. Nah, itu human, Pak. Nah, jadi dasarnya akademik sama seperti kita ini jangan dipertentangkan, tapi saling melengkapi. Nah sekarang saya dapat angin buritan, dimasukkan Dewan Pendidikan Tinggi Pak. Nah kalau dulu nggak dianggap Pak, nggak dianggap, ya UI itu yang berani milih saya jadi masuk MBA itu UI Pak. Itu pun saya kerja 5 tahun, pusing Pak. Waduh. Ketemu profesor akademik yang enggak kayak Bapak. Beda cara berpikirnya, beda Pak.
Jadi itulah bedanya. Saya tidak bisa memerinci di marketing apa. Nanti kalau mau tanya ke sini saja, ini terbuka kok, tidak apa-apa. Terus yang kedua, saya mulai Makpres ini 31 tahun yang lalu. Sebagai minoritas di Surabaya, double minority Pak. Tapi kalau mau dapat honoris causa dulu katanya rektornya ditambahi triple minority. Chinese, Katolik, nggak lulus Pak. Nggak lulus. Kalau Surabaya, Chinese, Katolik itu tidak ada persoalan. Gitu. Tapi kalau ITS mempersoalkan suku agama, itu sudah ketinggalan. Tapi nggak lulusnya ini loh, menyebabkan orang iri katanya. Waduh, kalau gitu jangan. Prof. Probo itu akhirnya 1 tahun Pak, ngelobi. Semua akhirnya setuju. Tapi kalau SBM ITB ya sejak awal, saya diajak untuk setengah merdeka sudah Pak, setengah merdeka. Jadi makanya buat SBM ITB, gampang sekali masuk ke MBKM ini. Nah, jadi Bapak-bapak jangan takut jadi founder and chairman. Mulai saja. Tapi if you are startup, hati-hati loh, hati-hati. Gen Z itu selalu didewa-dewakan. Positifnya bagus, berani ngambil risiko, lihat opportunity. Tetapi nanti dulu, semua itu harus dipadukan dengan wisdom-wisdom dari Gen X dan Baby Boomer. Gen Y dan Gen Z itu adalah masa depan, ditambah Gen Alpha. Tapi Gen X dan Baby Boomer itu harus mengawal. Nah, omni seperti inilah, integrating the dichotomy inilah yang harus disatukan. Nah, seni untuk rektor-rektor ini adalah memadukan antara akademik dan vokasi sekarang, Pak. Akademik berbau vokasi, vokasi berbau akademik. Teknologi berbau humanity, humanity berbau teknologi. Itu dulu. Jadi kita founding satu perusahaan gampang. Tapi mempertahankannya ini yang susah toh. Mempertahankannya yang susah. Kalau mendirikan satu perusahaan kemudian mati buat apa? Kita ngerepoti dunia. Nah, saya kira kita berhentikan aja, dan kalau ada slide ini kita tunjukkan, saya jelaskan dikit sebagai penutup. Kami bekerja sama Babson, Mbak. Babson College, nanti kita bersama Pak Nizam dan John Chen, Profesor John Chen dari Babson, teman saya lama di Harvard, akan menyelenggarakan course 2 minggu khusus untuk dosen-dosen. Silakan dari Unjani dan dari UMA mengirimkan dosennya, Pak. Baik, terima kasih. Supaya nanti bisa membuat kurikulum entrepreneurship. Pak Nizam minta saya, Pak, ini pertama Bapak kasih dulu, nanti tanyakan kalau mau bikin kurikulum yang benar, consulting bayar berapa. Nanti mungkin untuk PTN lagi nih Pak, sementara maaf ini. Nah ini ada subsidi, PTS itu dianggap bisa cari duit sendiri Pak. Siap. Ya, nah nanti kita berjuang pelan-pelan Pak Hikmah, saya dekat sekali kok sama beliau. Nah jadi kita ikutkan 2 orang itu, Nova sama Ardi ini. Ardi kandidat doktor dari ITB, Nova ini SMU Pak. Nah nanti 2 ini sudah lulus dari course mereka 3 minggu, kita bikin 2 minggu untuk lecture Pak. Nah jadi Monday to Friday jam 7 sampai 8.30. Ukuran Babson, Zoom tidak boleh lebih dari 1,5 jam Pak. Tidak boleh. Jadi supaya tetap fokus, dan kita tadi pakai metodologinya Babson sebagai universitas nomor 1 untuk entrepreneurship, supaya semangat kewirausahaan, semangat mengambil risiko, melihat opportunity dan collab dengan orang, 3 hal yang membedakan profesional dan entrepreneur itu tercermin di dalam semua prodi yang ada di Unjani maupun UMA. Itu dulu, Mbak mungkin Rektor Unjani dan UMA punya kata penutup, silakan loh. Kemudian nanti ditutup, silakan. Baik, terima kasih. Pertama, Pak Hermawan, saya banyak mengucapkan terima kasih ini atas kesempatan ini. Saya juga sedang merombak cara berpikir universitas supaya universitas itu tidak terkungkung dengan berbagai regulasi aturan yang sangat ketat.
yang bisa mematikan kreativitas. Salah satunya adalah bagaimana mengangkat mereka-mereka yang mumpuni di dunia praktisi untuk menjadi profesor juga, gitu ya. Jadi profesor itu ada profesor peneliti, ada profesor yang mengajar, tapi ada juga yang mengajar tapi praktisi. Nah, ini yang saya sudah mengirim surat ke Pak Nadiem, karena saya ingin misalnya kayak Pak Dino Patijalal, itu sudah pantaslah diguru besarkan, ya. Kebetulan beliau juga mengajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bukannya tidak mungkin nanti Pak Hermawan juga seperti itu. Yang kedua, saya sangat senang dengan forum seperti ini karena memberi kesempatan kami untuk mencoba apakah marketing yang kami lakukan itu sudah tepat, sudah benar. Ya, karena ini penting sekali. Seperti Pak Hermawan katakan, kita tidak bisa bilang bahwa we are the best, tapi kita nggak ada apa-apanya. Tapi we are different. Nah, different-nya itu yang harus ditonjolkan. Dan mudah-mudahan dari situ kemudian para mahasiswa S1, S2 gitu ya, dan insya Allah nanti juga S3 itu mau tertarik masuk ke universitas kita. Saya nggak kepingin seperti selama ini di Indonesia, orang masuk karena nama besar universitasnya. Bukan orang masuk karena apa yang ditawarkan di universitas itu, di program studi itu. Coba kalau kita lihat di Amerika Serikat, di Eropa, dan lain sebagainya. Mereka nggak harus semua misalnya masuk ke Harvard atau misalnya masuk ke Ivy League gitu ya. Kalau misalnya memang profesornya nggak ada. Jadi dicari profesornya, dicari program studinya. Itu. Dan kita tadi yang seperti Pak Hermawan kata, harus berbeda satu dengan lainnya sehingga konsumen itu mempunyai pilihan. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan, kalau misalnya, nah ini promosi dari saya, Bapak Ibu punya putra-putri yang masih belum diterima, jangan lupa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kami memang ada di Cimahi, tapi kami bisa diakses di seluruh Indonesia. Terima kasih. Orang marketing asli ini sudah. Terima kasih Pak Hermawan, Prof. Dada, dan juga Prof. Gihik yang telah hadir dan juga menginspirasi semua marketeers yang ada di rumah pada hari ini. Nah, Marketeers sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi Marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa.